Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kegiatan saya di minggu pagi ini adalah mengontrol kegiatan panen di kebun kelapa sawit saya ini yang saya tanam varietas Topaz 3. Dan inilah beberapa penampakan daripada tanaman kelapa sawit ini yang hari ini sudah berumur 6 tahunan ini ya. Udah mau jalan 7 tahun. Nah, kemudian pupuk yang kita pakai pada kebun kelapa sawit kita ini adalah jenis pupuk tunggal, mulai dari pupuk dolomit, kemudian rock fosfat. Ya, saya nggak pernah pakai TSP ya, rock fosfat yang murah meriah. Kemudian yang ketiga pupuk urea, pupuk KCL, dan terakhir kita memakai pupuk borat ini ya. Nah, ini buah-buah yang dihasilkan ini. Untuk kebun kelapa sawit kita ini alhamdulillah untuk tonase per hektarnya ini masih dapat ya. Artinya masih kalau dihitung secara rata-rata dari bulan 1 kemarin ini kita masih mendapatkan 1 ton lebih nih ya per hektarnya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas satu pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat kita di kolom komentar pada salah satu video saya yang pernah saya upload. Ini beliau bertanya, "Bang, kenapa kebun kelapa sawit saya setelah saya pupuk dengan memakai pupuk NPK ya, justru setelah itu malah daunnya menjadi menguning, bukannya menghijau tetapi malah menguning." Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat kita ini, perlu kita pahami bersama bahwa daun yang menguning pada tanaman kelapa sawit kita itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama barangkali karena kekurangan unsur hara makro, misalnya seperti pupuk nitrogen ataupun unsur hara nitrogen yang ada pada pupuk urea ataupun ZA. Kemudian yang kedua barangkali kekurangan unsur makro jenis magnesium ya, yang ada pada pupuk kisrit maupun pupuk dolomit. Nah, kemudian yang ketiga barangkali menguningnya itu karena kekurangan unsur hara kalium yang ada pada pupuk KCL. Dan ada juga beberapa penyebab lainnya yang disebabkan karena kekurangan unsur hara mikro, misalnya seperti besi dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini perlu kita pahami bersama bahwa reaksi pupuk yang kita taburkan pada tanaman kelapa sawit kita itu akan berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti pupuk NPK ya. Pupuk NPK ya, kalau kita bandingkan antara pupuk NPK yang mutiara ataupun yaramila, kemudian kita bandingkan dengan pupuk NPK jenis lainnya misalnya seperti granular dan lain sebagainya, itu akan berbeda reaksinya. Artinya kecepatan dalam merespon pertumbuhan vegetatif maupun generatif juga akan berbeda. Oleh karena itu seperti pupuk NPK mutiara itu kan bahan pembawanya memang luar biasa, sehingga ketika dilarutkan dalam air pun dia akan cepat untuk larut. Kemudian kalau larut juga akan cepat diserap oleh akar tanaman. Berbeda halnya dengan pupuk NPK jenis granular ya, dimana bahan pembawanya ada yang dari tanah liat, sehingga untuk penyerapan akar tanaman kepada pupuk jenis ini juga dibilang agak lambat dibandingkan dengan pupuk NPK mutiara. Karena bisa kita buktikan ketika kita memupuk NPK yang jenis mutiara, maka setelah kita taburkan pada keadaan tanah yang lembab, maka dalam beberapa hari ataupun hitungan hari itu akan tidak nampak lagi, artinya akan larut secara total. Berbeda halnya dengan pupuk NPK yang lainnya, ketika kita memupukkan dalam kondisi tanah yang lembab sekalipun, nah kemudian terkena hujan sekalipun, maka pupuk-pupuk itu masih bisa kita lihat butiran-butiran yang ada di sekeliling tanaman kelapa sawit kita.
Oleh karena itu, terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita ini, kalau menurut saya itu daun yang menguning setelah dipupuk dengan pupuk NPK itu bukan hasil dari pemupukan NPK yang kita berikan, tetapi tanaman kelapa sawit itu sendiri memang dalam kurun waktu yang tertentu dia itu sudah kekurangan unsur hara tertentu, sehingga wujud daripada defisiensi itu baru nampak setelah kita memupuk pupuk NPK itu. Artinya bahwa pupuk NPK itu bukan menjadi penyebab di mana daun kelapa sawit kita itu menjadi menguning, tetapi karena akibat dari kekurangan unsur hara tertentu yang terjadi pada sebelum kita memupuk pupuk NPK itu. Jadi oleh karena itu seyogyanya sebelum kita memupuk kebun kelapa sawit kita, maka alangkah baiknya kita harus ketahui dulu seperti apa tingkat kemasaman tanah pada kebun kelapa sawit kita. Barangkali ketika kita ukur, setelah itu terdeteksi bahwa kebun kelapa sawit kita itu ternyata kondisi kemasaman tanahnya itu sangat rendah sekali, maka alangkah baiknya kita netralkan dulu dengan pemberian pupuk-pupuk kalsium yang akan menaikkan pH tanah pada kebun kelapa sawit kita, sehingga ketika tanah pada kebun kelapa sawit kita itu sudah berada pada batas normal daripada pH tanahnya, maka pupuk yang akan kita berikan nantinya akan maksimal dapat diserap oleh akar tanaman. Jadi pada intinya, terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita itu, tidak benar bahwa setelah dipupuk NPK, kalau hanya hitungan hari ataupun sebulan kemudian menampakkan daun yang menguning, maka saya pastikan itu bukan akibat dari pupuk NPK yang kita berikan, tetapi karena dalam beberapa kurun waktu sebelum itu tanaman kelapa sawit kita itu sudah kekurangan unsur hara tertentu, misalnya seperti magnesium ataupun nitrogen dan lain sebagainya. Barangkali itu saja jawaban dari saya ya, mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Yang jelas kita sebagai petani kelapa sawit, ayo semangat kita merawat tanaman kita, kemudian kita pupuk ya semampu kita. Kalau seandainya ada dana ya kita sesuaikan saja dengan dosis-dosis yang sudah ditentukan oleh balai benih, di mana kita membeli ketambahnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sukses selalu untuk kita para petani kelapa sawit.